Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Rawahu Muslimun wa ghairuhu wa qala bainal kufri wal imani tarkus shalah. Rawahu Tirmidzi wa qala bakiru bis salati fi yaumil ghaim fa innahu man taraka salata faqad kafara. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seseorang, ya, dimana bainar rajulu ay bainar rajulil muslimi, itu takdir. Perbedaan orang muslim itu dengan orang kafir itu, ya. Jadi ini baina ini antara, ya. Jadi boleh mentakdirkan kalimat maknanya itu persamaan atau perbedaan gitu ya. Jadi wa bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Antara seorang mukmin dengan orang kafir itu, ya, jadi orang tarkus shalah. Pembedanya itu meninggalkan sholat. Jadi kalau orang kafir tidak sholat, kalau orang mukmin sholat. Bedanya cuma itu. Nah, kalau perbedaannya itu meninggalkan sholat, maka kita mesti tegas gitu maksudnya. Jangan sampai meninggalkan sholat karena kita berarti sama orang kafir, gitu maknanya. Ya, jadi maknanya seperti itu. Rawahu Muslimun wa ghairuhu, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dan selain Imam Muslim. Wa qala bainal kufri wal imani tarkus shalah. Dalam hadis beliau bersabda antara kekafiran dan iman seseorang itu tarkus shalah. Ya, bedanya itu meninggalkan sholat. Orang beriman dengan orang kafir itu bedanya tarkus shalah, tidak sholat. Jadi orang non muslim tinggal sholatnya. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan bersabda beliau, bakiru bis salati fi yaumil ghaim. Bakiru, berpagi harilah kalian, bersegeralah bis salati fi yaumil ghaim. Ya, dengan melakukan salat pada hari yang ghaim, ya. Cuacanya tidak bagus. Apa? Gulem bahasa Indonesianya? Mendung, ya. Ghaim, ya. Bakiru bis salati fi yaumil ghaim. Ya. Berpagi harilah, bersegeralah kalian dengan salat pada hari yang mendung. Ya. Fa inna man taraka salata qad kafara. Sungguh orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia adalah orang yang sudah kafir. Jadi pemisahnya sholat antara orang Islam dengan orang non-muslim. Ya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wa qala, dan bersabda Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kataballahu ismahu ala babin nar, maka Allah menulis nama orang yang meninggalkan sholat sengaja itu ala babin nar, di atas pintu neraka, mimman yadkhuluha, termasuk orang yang akan memasukinya. Jadi
kalau kita ikut ujian itu ada nama kita yang lulus dan yang tidak lulus. Nah, nanti di dalam akhirat itu di depan pintu surga itu ada nama-nama. Begitu juga ya di depan pintu neraka itu disebut. Nah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja namanya ditulis di situ. Kecuali dia bertobat, maka nanti akan dihapus namanya. Nauzubillah. Rawahu Abu Naim, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Naim atau Abu Nuaim ya. Wa qala, dan bersabda beliau, man taraka salatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ahbatallahu amalahu, Allah akan hampakan amal ibadah yang sudah dikerjakannya. Ya. Wa bari'at minhu zimmatullah, dan dibebaskan darinya ya tanggungan Allah. Jadi dia sudah tidak dapat garansi lagi dari Allah. Hatta yarji'a lillahi taubatan, sehingga hatta yuraji'a lillahi taubatan, sehingga ia kembali kepada Allah dengan bertaubat. Ya. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja tidak sama dengan meninggalkan sholat karena malas. Itu tidak sama hukum. Tapi kalau dia mengerjakannya dengan sengaja, kafirnya mutlak dan amal ibadahnya dihampakan. Artinya dihapus sampai dia mau bertobat. Kalau bertobat dikembalikan lagi catatannya. Ya. Rahul al-Asbahani, meriwayatkan hadis ini al-Asbahani. Warwal Bukhari fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wasallam qassa ala ashabihi ru'yan ra'aha wa fiha qawluhu wa in ataina ala rajulin muttaji'in ila akhirih. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qassa ala ashabihi, mengkisahkan kepada para sahabatnya ru'yan, ya, apa yang beliau lihat di dalam mimpi. Ra'aha, yang ia melihat, wa fiha, dan di dalam mimpi itu qauluhu, firman Allah, wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, sungguh kami datangkan kepada seorang yang muttaji. Muttaji itu orang yang tiduran dengan lambung kanan. Kemudian kepalanya diganjel dengan tangan kanannya, ya, miring tidur menjelang subuh. Jadi orang Nabi itu kalau datang sebelum sholat subuh, beliau sholat segala hajatnya selesai belum subuh, pakai lambung kanan, begini. Itu namanya muttaji. Ya. Kami akan datangkan kepada orang-orang yang muttaji, berbaring. Wa idzan akharu qa'imun alaihi bisakhratin. Ketika itu ada orang lain yang berdiri, ya, alaihi bisakhratin, ya, di atas batu besar. Wa idzan huwa yahwi bisakhrati, ketika itu dia cenderung ingin jatuh ke batu, ya. Yahwi bisakhrati li ra'sihi, ya. Jatuh, ya, pada batu besar li ra'sihi, ya, pada kepalanya. Fayuslahu ra'suhu, maka pecah kepalanya. Yaksurha, atau memecahkan batu besar kepada palanya itu tadi. Fayatadah
ya fayatadahadul hajaru ay yatadahraju, maka bergulinglah ya batu itu, fayakhuzuhu, kemudian diambilnya, falayarji'u ilaihi, dan ia tidak kembali ke tempat semula, hatta yasikha ra'sahu, hatta yasikha ra'suhu, sehingga sehat kembali kepalanya, kama kana, sebagaimana sebelumnya. Summa ya'udu alaihi, kemudian beliau kembali ke tempat semula. Fayaf'alu bihi misla ma fa'alal marratal ula, maka ia melakukan seperti perbuatan yang pertama kalinya. Summa qala lahul malaikati allazani ma'ahu, kemudian berkata dua orang malaikat yang keduanya ada bersama orang laki-laki yang mengulang pekerjaan itu. Ya, amar rajulul awwalu, adapun laki-laki yang pertama, allazi ataitu alaihi, yang aku mendatanginya kepadanya, ya, yasluhu ra'suhu bil hajari, dipecahkan kepalanya oleh batu. Fa innahu rajulu ya'khudhul Qur'an, itu adalah perumpamaan orang yang mengambil Al-Qur'an. Fayarfaduhu, kemudian mencegah ya akan dirinya, wa yanamu anis salatil maktubati, kemudian dia tidur dari salat yang sudah diwajibkan kepadanya. Ya, orang yang menghafal Al-Qur'an tetapi mencegah dengan bacaannya itu tadi untuk melakukan sholat. Dia tidur, ketika waktu sholat datang, dia tidur, tidak mengerjakan sholat. Ya, tapi hafal Quran. Nah, sama saja orang yang tidur kemudian jatuh batu besar menimpa kepalanya. Ya, jadi perumpamaan, ya. Hafal Al-Quran tapi tidak melaksanakan sholat wajib. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'i khisalin. Pernah memberi wasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisab'i khisalin, dengan 7 masalah. Faqala, bersabda Nabi, ya, khalili la tusyriku billahi syai'a, jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Wa in kuti'tum, ya, meskipun kau dimutilasi. Au harriktum, atau kau dibakar. Au sallabtum, atau kau disalib, dipentang tangan, kedua tangan di tengah panas, itu salib. Ya, jadi la tusyriku billahi syai'a wa in qatti'tum, ya. Jadi kalian jangan sekutukan Allah meskipun kalian dipotong-potong, dimutilasi. Au harriktum, atau kalian dibakar. Au sallabtum, atau kalian disalib. Wala tatruku sholata muta'ammidin, jangan kalian tinggalkan sholat dengan sengaja meninggalkannya. Faman tarakaha amdan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kharaja minal millati, sungguh dia sudah keluar dari ajaran Islam, millah. Wala tarkabul ma'siyata,
Dan janganlah kalian mengerjakan perbuatan kemaksiatan. Fa innaha sukhtullah. Sesungguhnya maksiat itu adalah kemarahannya Allah. Ai mujibatu ghadabihi, yang mewajibkan murkanya Allah. Wala tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamar. Fa innaha ra'sul khataya kulliha. Sesungguhnya khamar itu adalah pangkal dosa secara keseluruhan. Al-hadis rawahu Tabarani wa Muhammad bin Nasr fi kitabis shalah bis nadain ya la ba'sa bihima. Meriwayatkan hadis ini Imam At-Tabarani dan Muhammad bin Nasr dalam kitab beliau dengan dua sanad keduanya la ba'sa bihima, tidak mengapa, ya, artinya tidak sampai derajat dhaif. Ya. Ini yang paling ya dipesan ya oleh Nabi, diwasiatkan, walaupun kata Ubadah bin Samit, meskipun dimutilasi, walaupun dibakar, walaupun disalib. Ya. Dan khamar sekarang itu paling kejahatan yang luar biasa. Kalau dulu khamar itu ya cuma minuman aja. Sekarang ini variannya macam-macam. Bisa permen, bisa di dalam rokok, bisa di cairan, bisa di makanan. Bahkan sudah ada makanan anak-anak yang dicampuri oleh narkoba. Sehingga anak itu kecanduan makan. Ya, saya model ciki semacam itu. Ya, jadi memang luar biasa. Cuma saya menarik waktu Freddy Budiman itu mau dieksekusi, ya, mau ditembak itu. Ternyata Freddy Budiman menceritakan itu. Bos-bos narkoba itu tidak memakai, merokok pun tidak. Ya. Merokok saja enggak. Apalagi menggunakan gitu. Jadi memang dia tahu itu perusak. Ya, jadi orang kalau sudah kena narkoba itu setengah hidupnya itu sudah rusak. Karena otaknya yang rusak, maka rusak. Apa yang namanya terapi sekarang ini? Ya, terapi mau yang sifatnya medis maupun non medis, ya. Ada pesantren-pesantren seperti Suryalaya dan lain sebagainya. Kita tidak boleh pesimis, tetapi sedikit sekali gitu. Ya, karena memang sudah rusak otaknya. Nah, jadi sebenarnya dia layak bukan cuma dihukum mati kalau ya dia membunuh itu, kalau dia dibunuh, kesalahannya dia dibunuh, dia cuma satu, yang dibunuh dia doang gitu. Tapi waktu dia jual narkoba itu, dia bunuh ratusan ribuan orang. Sementara dia penikmat duniawi, mobilnya Ferrari, ya, nggak punya rumah karena hidupnya dari hotel ke hotel mewah, ya, wanita bergelimang, duit banyak, dan dia tidak mau merokok, tidak mau minum minuman, tapi jualan, gitu. Ya, hati-hati, ya. Bahaya benar. Ya. Dan waktu itu saya bilang sama, ya, saya kalau hari Senin ngajar di Polres Jakarta Selatan, saya bilang, saya minta didaftarin untuk menjadi penasehat, ya, pembimbing rohani sebelum orang yang ditembak mati. Gitu.
Itu kan 2 bulan dia mesti ada masa isolasi. Nah itu didampingi ustadz tuh, kalau dia muslim. Seperti Freddy Budiman itu mualaf, ya akhir hidupnya muslim. Nah, nggak apa-apa, tinggal 2 minggu kita di mana itu tempat nembak Nusa Kambangan, ya 2 bulan, ya buat pengalaman spiritual. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la sahma fil Islam liman la salata lahu. Tidak ada saham. Saham dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Orang main saham, ya, saham perusahaan, itu lebih cenderung gambling itu sebenarnya. Tapi kata saham itu dari bahasa Arab, ya, bagian, persentase. La sahma fil Islam, tidak ada bagian dalam Islam liman la sholata lahu, bagi orang yang tidak sholat. Artinya nggak ada pengampunan, nggak ada penghapusan dosa, nggak ada surga, ya. Liman la sholata lahu. Wala sholata liman la wudu'a lahu, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ya, jadi nggak boleh sembarangan tidak berwudu. Rahul Bazzar meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bazzar. Wa qala, dan bersabda Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, yang tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Wala sholata liman la tuhura lahu, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci baginya. Maksudnya tidak berwudu, ya. Wala dina liman la sholata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Innama maudi'us sholati minad din, sesungguhnya tempatnya sholat itu bagian daripada agama. Kamau di'irraksi minal jasadi, seperti tempat kepala di antara tubuh manusia. Ya. Nah, sholat seperti itu. Rawahu Tabarani, meriwayatkan hadis ini Imam At-Tabarani. Wa an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara sholata yauman. Meriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sholat pada suatu waktu. Faqala, bersabda Nabi, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang memelihara sholat, kanat lahu nuran wa burhanan, maka baginya, ya, yang sholat itu nuran, mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan mendapatkan petunjuk hidup, wa najatan yaumal qiyamati, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan orang yang tidak memelihara salat, lam yakun lahu nurun, tidak ada baginya cahaya, wala burhanun, tidak adanya baginya petunjuk, wala najatun, dan tidak ada keselamatan. Wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun, dan kelak pada hari kiamat ia bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Hamman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmadu bi isnadin jayyidin, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang bagus. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsirun jiddan, ya, dan hadis-hadis pada masalah ini banyak sekali. Nah, jadi Bapak sekalian, ya, salat begitu luar biasa,
Salat ya mendudukan bagian saham bagi kita kalau kita ingin berbahagia di dunia dan akhirat. Kalau memang terpaksa melakukan, jangan karena menyengaja, tapi karena jadi tidak sama orang meninggalkan sholat karena sengaja dengan orang yang tidak sholat karena malas, karena capek dan lain sebagainya. Wa'lam anna man taraka sholatal maktubata jahidan liwujubiha kutila kufran. Ketahuilah orang yang meninggalkan sholat yang wajib jahidan, menentang liwujubiha, atas kewajibannya sholat, kutila kufran, boleh dibunuh sebagai orang kafir. Jadi kalau tidak sholat dengan mengatakan sholat tidak wajib, itu tidak sama. Maaf ya, sorry dah, gua mau sholat, nggak ada wajib-wajiban. Orang itu dalam hukum Islam boleh dibunuh sebagai orang kafir. Tentunya kalau di negara Islam. Tapi kalau kita di negara Republik Indonesia ini, nggak boleh. Ada aturan main yang kedua, ya, yuridis formal yang sudah kita sepakati. Ya. Fala yughsalu, maka jangan dimandikan. Wala yusalli alaihi, jangan disolatkan. Wala yudfanu fi maqabiril muslimina, dan jangan dikubur di tempat pemakaman orang-orang muslim. Kalau dia tidak sholat dan menyatakan tidak wajib, menentang. Wa man tarakaha kaslan, barang siapa yang meninggal sholat karena malas, walau sholatan wahidatan, meskipun cuma satu sholat, ya, kazuhrin au jumu'atin, seperti zuhur atau Jumat, tuliba bi adabiha indaqal waktu wa yatawa'adu bil qatli, dituntut bi adabiha, untuk mengajarkannya, idza daqal waktu, untuk apabila sempit waktunya. Ya, jadi orang yang tahu dituntut untuk mengajarkannya. Iza ya daqal waktu, apabila sempit waktunya. Wa yatawa'adu bil qatli, dan dia dijanjikan kalau tidak mau bertobat dibunuh. Harus diberitahukan. Ya, wa yatawa'adu bil qatli in akhrajaha minal waqti, apabila sampai keluar waktu yang kosong itu tadi, yang sempit itu tadi. Ente ini tinggal 15 menit nih waktu sholat. Kalau ente nggak sholat, ane bunuh ente. Itu dalam hukum Islam itu boleh. Ya. Wa idza kharajal waktu walam yusalli, apabila keluar waktu dan dia tidak sholat, istahaqqal qatlu, maka mustahik baginya dibunuh. Wa yustatabu, dan dimohon untuk bertaubat. Fa ilam yatub, apabila dia tidak bertaubat, kutila ahadan la kufran, maka dibunuh, ya. Kutila haddan, maka dia dibunuh berdasarkan hukum had. La kufran, bukan dibunuh karena kekafirannya, ya. Nah itu perbedaannya orang yang menyengaja dengan orang yang tidak menyengaja. Faya ayyuhatariku lis-shalah, wahai orang-orang yang meninggalkan sholat, awil muakhiru laha an waqtiha, atau orang yang suka menunda-nunda sholat, yajibu alaika an tarji'a wa tatuba ilallah, wajibkan dirimu untuk kembali ke jalan Allah dan bertaubat kepada Allah. Wa kullama akharta taubata, dan manakala kau menunda-nunda taubat, tadha'afatiz dzunubu 'alaika, berlipat-lipat dosa untukmu, bitakhiri, dari lantaran menunda-nunda. Fabadir ila taubati, bersegeralah untuk bertobat, qabla fawatiha, sebelum
luput waktunya. Fa innallaha yaqbalu taubata min ayyi dzambin. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari dosa yang bagaimana saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat. Dialah yang memaafkan dari seluruh kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah tahu ya apa yang kalian lakukan. Fayajibu qada'ul fara'idil fa'itati. Maka wajib mengqada kewajiban-kewajiban salat yang luput. Mata zakaraha, manakala dia ingat. Ya, kapan dia ingat diqada. Wa in kanat jumu'atan, apabila yang dia tinggalkan itu salat Jumat, fataqdi zuhran, maka dilunasinya, dibayarnya, diqadanya dengan salat zuhur. Wa yustahabu al-mubadiratu biqada'il fa'itati wallahu a'lam.